Dan langsung saja tidak usah berlama-lama, kita akan segera mendengarkan visi, misi, dan program kerja dari kelima pasangan calon mengenai membangun Kupang Kota Kasih menuju kota transformatif. Tentunya penyampaian visi, misi, dan program kerja ini sangat penting sebagai catatan sebelum menentukan pilihan Anda dalam 27 November 2024 mendatang. Dan kita mulai dari pasangan nomor urut 1. Silakan Bapak Alex dan Bapak Ishak untuk berdiri di belakang podium. Waktu Anda untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja 5 menit dimulai saat Anda berbicara, Pak. Silakan. Yang terhormat Ketua KPU Kota Kupang, Ketua dan anggota Bawaslu Kota Kupang, perkenankanlah kami untuk menyampaikan visi dan misi serta program kerja kami. Visi: terwujudnya Kota Kupang yang maju, mandiri, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas tahun 2045. Misi pertama, meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi pemerintahan. 2. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan berbasis pariwisata, industri rumah tangga, perikanan dan kelautan, serta koperasi. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 4. Meningkatkan pembangunan dan perbaikan kualitas infrastruktur. Yang 5. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pelayanan sosial, kesehatan, dan lingkungan hidup. Selanjutnya, untuk menyampaikan program prioritas yang sesuai dengan subtema debat hari ini, saya serahkan kepada calon wakil wali kota. Meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, antara lain melakukan sistem pelayanan berbasis elektronik dengan tidak ada tatap muka, karena jika melakukan tatap muka bisa berpotensi terjadinya KKN. Kita menghindari yang demikian. Kemudian berkaitan dengan peningkatan pembangunan ekonomi, Alexander dan Ishak berjanji untuk terus meningkatkan dana PEM yang saat ini berjumlah kurang lebih 750 juta menjadi 1 miliar. Dan juga pemberian bantuan ekonomi kepada mama-mama, kaum muda, milenial. Sedangkan di misi meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melakukan pemberian bantuan beasiswa kepada siswa-siswa yang tidak mampu, kepada mahasiswa dan juga mereka yang melakukan tugas akhir. Sedangkan pada misi meningkatkan pembangunan dan perbaikan kualitas infrastruktur, Paket Asik, Alexander Ishak menaruh perhatian kepada pelayanan dasar untuk 3 hal, menyangkut air minum, kelistrikan, dan jalan raya. Terkait air minum, kita bisa menggunakan 2 karunia Tuhan, yang satu di timur ada pada Kali Liliba dan Kali Petuk, kemudian di bagian barat Kali Dendeng yang saat ini oleh pemerintah pusat sudah memberikan dalam bentuk spam Kali Dendeng. Dan kita akan terus meningkatkan dengan sumur bor, jalan raya di kota-kota di daerah-daerah pinggiran, karena wilayah Kota Kupang juga ada pada wilayah-wilayah pinggiran. Kemudian meningkatkan kesejahteraan sosial dan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan sosial. Tentu kita akan meningkatkan tunjangan ya kepada para RT, RW, LPM, kader-kader posyandu, sebagaimana yang saat ini mereka sudah terima, tentu angkanya dinaikkan. Para RT itu akan dinaikkan dengan 1 juta per bulan. Kemudian ada pembangunan 1000 buah rumah kepada mereka yang tidak mampu, jadi bukan bedah rumah, tetapi membangun 1000 buah rumah untuk selama jangka waktu kami memimpin 5 tahun. Kemudian tentu ada pelayanan kepada mereka yang berduka dengan santunan duka sebesar 5 juta. Kemudian penguburan secara gratis, karena di pekuburan umum yang disiapkan pemerintah akan menyiapkan alat berat di sana, menstapel bahan-bahan bangunan yang diperlukan sehingga tidak perlu terlalu repot.
kita memanfaatkan seluruh sumber daya tenaga yang kita miliki. Kemudian terkait kebersihan, ya tentu di 1339 RT dan 423 RW itu akan diberikan insentif sehingga semua mereka bisa melaksanakannya secara baik. Dan ingat, juga untuk taman-taman kota yang saat ini sudah dibangun namun belum diberi penghijauan, akan ditanami pohon-pohon berbuah yang menghasilkan. Demikian juga dibagi kepada masyarakat untuk supaya konsumsi buah kita dari waktu ke waktu semakin lebih baik. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, cukup Pak? Masih ada waktunya? Cukup? Baik, silakan duduk kembali Pak. Dan silakan duduk kembali Pak. Dan selanjutnya kami beri kesempatan pasangan calon nomor urut 2, Bapak Jonas dan Bapak Sukarda. Waktu Anda 5 menit dimulai saat Anda berbicara. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mohon maaf kami tidak nyapa satu persatu. Untuk membangun Kota Kupang 5 tahun ke depan, maka visi kami, paket sahabat nomor urut 2, adalah terwujudnya Kota Kupang sebagai kota berbudaya, kota modern, produktif dan nyaman bagi warga. Berbudaya artinya warga kota menjunjung tinggi nih nilai-nilai budaya dan menjaga kerukunan umat beragama, sehingga menampilkan Kota Kupang sebagai tempat atau rumah hunian bagi seluruh etnis dan umat beragama se-Nusantara. Modern artinya Kota Kupang memiliki standar pembangunan baik berskala nasional maupun internasional, karena Kota Kupang berada dalam lingkaran segitiga emas antara Kota Dili, Timor Leste, Kota Darwin, Australia Utara, dan Kota Kupang, Provinsi NTT. Produktif artinya warga kota mempunyai daya saing dan produktivitas yang tinggi dalam segala aspek kehidupannya. Dan nyaman artinya kota ini aman dan terkendali dan mempunyai ruang sebagai tempat interaksi antara sesama warga kota. Dari visi ini kami tetapkan 5 misi, yaitu pertama, mewujudkan infrastruktur perkotaan dan tata ruang wilayah yang berkelanjutan. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Kupang. Ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat kota. Keempat, meningkatkan pelayanan publik dan penegakan hukum di kota ini. Dan yang kelima, meningkatkan kesejahteraan sosial bagi warga kota. Dari visi misi dan sekarang tiba prioritas dan sasaran pembangunan Kota Kupang 5 tahun ke depan. Pertama, infrastruktur jalan. Kita akan siapkan 40 kilo hotmik tiap tahun dan titik nyala penerangan jalan 2000 guna memperlancar dan arus barang dan manusia di kota ini. Kedua, air bersih dan rumah layak huni menjadi perhatian serius dalam pembangunan kota 5 tahun ke depan. Ketiga, khususnya untuk membangun kota ini membutuhkan pendapatan asli daerah. Kami punya kemampuan 5 tahun ke depan, tiap tahun kami akan tingkatkan pendapatan asli daerah 35 miliar per tahun. Oleh karena itu, kami juga akan membiayai keluarga-keluarga yang tidak mampu meninggal dengan uang santunan duka 5 juta dan kubur gratis. EKTP berobat gratis yang terintegrasi dengan BPJS. Jadi nanti warga kota yang tidak mampu berobat gratis dengan EKTP. Untuk ekonomi kita tingkatkan dana PEM 1 miliar per kelurahan. Untuk pendidikan seluruh siswa-siswi SMP, SD, kita kasih sekolah gratis.
tidak ada pungutan dari manapun terhadap siswa SD, SMP. Dan kesejahteraan guru, tenaga pendidik yang diangkat oleh komite sekolah kita terus tingkatkan. Penataan birokrasi berbasis kompetensi terus kita galakkan, karena kami punya pengalaman itu. Kemudian peningkatan terhadap keluarga-keluarga miskin, terutama berkaitan dengan raskin gratis bagi keluarga 15 kilo per bulan untuk menunjang kehidupan mereka lebih lanjut. Di samping itu masih ada banyak lagi operasi RT RW Kader Posyandu kita tingkatkan menjadi 10 juta per tahun biaya operasionalnya, agar RT dan RW bisa dengan baik melaksanakan tugasnya. Saya kira ini beberapa hal dulu. Bapak, maaf waktunya habis. Terima kasih. Ya. Silakan duduk kembali, Pak. Baik, selanjutnya kita persilakan pasangan calon nomor urut 3, Bapak George dan Ibu Theodora. Silakan berdiri di belakang podium. Waktu Anda 5 menit dimulai saat Anda berbicara. Yang kami hormati semua yang orang-orang hebat yang ada di tempat ini, yang kami hormati semua masyarakat Kota Kupang yang ada di seluruh pelosok Kota Kupang. Saya mau bilang bahwa seluruh masyarakat Indonesia yang ada di Kota Kupang harus merasa Kota Kupang seperti surga. Oleh karena itu, kalau bukan Tuhan yang membangun kota ini, rumah besar kita, sia-sia kita membangun. Oleh karena itu, kenapa Gacor harus maju? Gacor adalah mantap, hebat, dan luar biasa. Kota Kupang harus mantap, hebat, dan luar biasa. Oleh karena itu visi kami bersinar, bersih, inovatif, dan sejahtera. Kenapa harus bersih? Pemerintahnya harus bersih dulu. Kalau pemerintah bersih, seluruh tatanan harus bersih. 2, inovatif, itu bagian dari kemajuan teknologi dan digital. Oleh karena itu semua berbasis riset dan digital. Sejahtera, dia mengandung arti bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus menjamin seluruh kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan bagi seluruh masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, maka misi yang kami bangun, pertama, meningkatkan reformasi birokrasi tata kelola pemerintahan yang baik, karena pemerintah adalah ujung tombak. 2, mewujudkan kualitas pelayanan publik dengan dukungan teknologi berbasis riset. 3, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan berkelanjutan. Yang keempat, pembangunan pertumbuhan ekonomi kreatif berdasarkan potensi lokal yang bersaing. 5, terwujudnya infrastruktur perkotaan yang terintegrasi, fungsional, dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, maka kita akan program-program aksi sebagaimana disampaikan oleh Ibu Walde. Sesuai dengan tema debat kita hari ini, maka ketika Gacor diperkenalkan oleh Tuhan untuk menang, maka apa yang akan kami lakukan kepada rakyat? Yang pertama, peningkatan ekonomi Kota Kupang. 1, izin usaha gratis bagi para pelaku ekonomi super mikro dan UMKM. 2, pemberdayaan wirausaha muda berbasis Ormas dan OKP, Karang Taruna, pemuda gereja, pemuda Katolik, pemuda Hindu, pemuda masjid, GMKI, PMKRI, GMNI, dan lain sebagainya dengan kolaborasi dunia bisnis, kampus, dan perbankan. 3, penerapan konsep ekonomi hijau dan ekonomi biru. 4, pembuatan perda pajak obscen untuk peningkatan kualitas pendidikan. 1, percepatan sertifikasi guru mencapai 80 sampai dengan 100%. Kedua, beasiswa bagi anak-anak tidak mampu dan anak-anak super talenta untuk mendukung Indonesia Emas 2045. Yang ketiga, layanan internet gratis bagi semua sekolah disertai dengan ruang multimedia. Yang keempat, peningkatan kesejahteraan guru dengan memfasilitasi 1 guru 1 laptop. 5, pendidikan vokasi melalui pelatihan-pelatihan dengan mendirikan BLK Kota Kupang di bidang otomotif, elektronik, salon kecantikan,
pakas rambut, kuliner, dan menjahit. 6. Ketong pi pulang sekolah gratis dan aman. 7. Ketong bisa coding, roboting, dan bahasa Inggris. 3. Pelayanan kesehatan masyarakat. 1. Meningkatkan mutu tenaga medis yang profesional pada semua fasilitasi kesehatan, puskesmas dan rumah sakit. 2. Kota Kupang tanpa stunting, tanpa kematian ibu hamil, dan melahirkan dengan program peduli 1000 hari emas. Yang ketiga, menjamin pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau melalui universal health coverage non-cut off. Artinya bahwa pemerintah harus konsisten menganggarkan uang untuk pembayaran BPJS untuk semua yang sudah masuk dalam UHC. Yang keempat, layanan puskesmas bergerak 24 jam, insentif bagi tenaga medis berprestasi, dan seluruh fasilitas kesehatan di Kota Kupang harus 100% belut. Yang keempat, kebijakan publik pro rakyat. 1. Bantuan duka plus pemakaman gratis, mobil jenazah, bantuan pangan non tunai daerah, perlindungan terhadap pekerja rentan, bedah rumah, dan rusunawa. Yang berikut, perbaikan kualitas layanan publik berkaitan dengan peningkatan kualitas layanan publik yang ramah perempuan, anak, dan disabilitas. Sistem pemerintahan berbasis elektronik. 3. Model pelayanan publik yang modern dan prinsip one stop service. 4. Menata pelayanan parkir yang modern, efektif untuk meningkatkan PAD, karena pelayanan parkir adalah wajah pelayanan terhadap masyarakat publik. Dan ke-6, penataan pasar. Ke-7, penyediaan sumber air bersih. 8, kota bersih, sumber PAD bertambah. Baik, waktunya habis, Ibu. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Terima kasih. Dan selanjutnya kami beri kesempatan untuk pasangan nomor urut 4, yaitu Bapak Jefir dan Ibu Lucia. Silakan berdiri di belakang podium. Waktu Anda 5 menit dimulai saat Anda berbicara. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Mama, kakak, adik, warga Kota Kupang yang saya hormati. Selama memimpin, kita telah melihat dan merasakan bersama berbagai perubahan di Kota Kupang. Dulu kota ini gelap, tidak tertata, sekarang kota sudah terang, tertata baik. Bahkan kota semakin indah, maju dan membanggakan. Kami tidak hanya membangun infrastruktur dan taman kota atau lampu, kita juga membantu saudara-saudara kita yang tidak beruntung lewat bedah rumah, memberikan anak-anak kita beasiswa, baju seragam, tas, buku secara gratis. Bantuan non tunai yang diberikan dalam bentuk beras, mie, telur, minyak goreng untuk 100.000 lebih jiwa setiap tahunnya, dan juga bantuan untuk para nelayan. UMKM tumbuh semakin maju. Bapak, Mama, kakak, adik, bersaudara semua, terima kasih atas semua masukan selama belusukan dan sosialisasi. Kami bertekad melanjutkan perubahan dan mewujudkan mimpi kita semua melalui visi misi program unggulan Jericho Adinda yang akan disampaikan oleh Ibu Adinda. Gas, Ibu. Adalah permata di selatan Indonesia. Kami dengar banyak mimpi dan harapan dari masyarakat untuk kemajuan kota ini. Untuk mewujudkannya, kita perlu berkolaborasi dan bergerak bersama. Kami juga melihat beberapa tantangan seperti infrastruktur, penanganan sampah, kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan, serta lapangan pekerjaan bagi generasi muda. Visi kami adalah mewujudkan Kota Kupang yang maju, sejahtera, dan berdaya saing dengan inovasi sosial ekonomi, tata kelola pemerintah yang transparan, dan infrastruktur modern yang inklusif. Dan misi kami adalah melanjutkan transformasi nyata di Kota Kupang melalui program Kita Maju, Kita Mandiri Plus dengan alokasi pagu indikatif 5 miliar per kelurahan untuk mempercepat perubahan dan meneruskan keberhasilan program di periode 2022. Kami tidak ingin masyarakat mengeluh soal jalan, fasilitas umum, dan keamanan. Oleh sebab itu, infrastruktur, taman kota, jalan lingkungan, dan lampu penerangan yang telah dibangun akan diperluas, serta pengelolaan sampah berbasis komunitas dengan model ekonomi sirkular. Kami juga pastikan air bersih harus tersedia, drainase diperbaiki, dan seluruh kota diterangi. Di sektor ekonomi kami sadar dan tahu betul pentingnya anak muda. Maka dari itu kami akan mendorong usaha rintisan bagi milenial dan Gen Z dengan menghadirkan inkubator bisnis dan pelatihan agar mereka bisa berkembang sukses dan mandiri.
Sedangkan untuk kaum perempuan hebat di kota ini, kami akan membuat wirausaha pro perempuan dan memberikan hibah modal usaha. Bidang kesehatan akan memperkuat puskesmas untuk mempermudah akses kesehatan, yaitu sehat tanpa batas yang berbasis NIK terintegrasi BPJS agar semua warga bisa berobat secara gratis. Kami juga memperhatikan masa depan anak-anak kita, menekan stunting dengan gizi tambahan di posyandu agar memberikan tambahan makanan agar bisa tumbuh sehat dan pintar. Kami juga mendukung program nasional makan siang gratis dengan memberikan tambahan protein agar mereka bisa tumbuh sehat dan pintar. Di bidang pendidikan, kami hadirkan teknologi digital di kelas-kelas, beasiswa di semua jenjang, dan keterampilan bagi generasi muda. Bidang pariwisata berbasis budaya dan lingkungan melalui Festival Budaya 51 Kelurahan serta tenun motif CP akan kita jadikan identitas kebanggaan Kota Kupang yang mendunia. Pelayanan publik di bidang sosial kemasyarakatan seperti dana duka, penggalian kubur gratis bagi warga yang meninggal. Kami juga pastikan kesejahteraan ASN dan PTT dengan pemberian TPP ke-13 tepat waktu dan memastikan birokrasi akan semakin profesional dan inovatif. Dengan ini semua kami percaya Kota Kupang akan tumbuh menjadi kota maju, sejahtera, dan berdaya saing. Ayo kita wujudkan Kupang Kota Maju menuju Indonesia Emas 2045. Lanjutkan perubahan, lanjutkan mimpi kita. Gas, gas, gas. Baik. Cukup, masih ada waktunya, cukup Bapak Ibu? Cukup, baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Dan kali ini kita akan mendengar visi misi dari pasangan nomor 5, Bapak Christian dan Ibu Serena. Silakan berdiri di belakang podium. Waktu Anda 5 menit dimulai saat Anda berbicara. Yang saya hormati Bapak Ibu semua di dalam ruangan beserta para paslon, Bapak Mama, Kakak Adik semua yang menonton dari rumah, salam Pancasila. Visi kami berdua adalah kami ingin menjadikan Kota Kupang rumah bersama yang modern, bersih, aman, berbudaya, tangguh, dan sejahtera. Kami ejawantah di dalam beberapa program, beberapa misi kami. Yang pertama adalah kami ingin meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Di dalamnya ada pendidikan dan kesehatan. Karena bagi kami, jika orang itu terdidik dengan baik dan orang itu sehat, maka dia akan menjadi manusia yang berkualitas. Di bidang pendidikan, kami akan menjadikan Kota Kupang pusat sentra pendidikan vokasi. Kami akan melatih skill dan keterampilan di sini karena berdasarkan data McKinsey Report tahun 2022 masih ada 56% anak-anak kita yang lulus dari sekolah tapi tidak dipersiapkan secara skill dengan baik. Disinilah pendidikan vokasi menjadi sangat penting. Kami juga punya 100 beasiswa. Kami akan mengirimkan anak-anak Kota Kupang ke SMK-SMK terbaik di Pulau Jawa. Tidak perlu sampai ke luar negeri, tapi kami punya 100 yang selalu kami kirimkan setiap tahun ke Pulau Jawa. Di bidang kesehatan, kami akan menyiapkan dana pengaman 3 miliar di RSUD Eskaleri bagi pasien-pasien kurang mampu yang datang tapi tidak memiliki kartu BPJS dan tidak memiliki kartu identitas. Ini selalu terjadi. Tidak akan ada lagi orang dengan kegawat daruratan tapi tidak bisa membayar biaya rumah sakit. Lalu kami akan meningkatkan daya saing ekonomi berbasis UMKM. Kita semua tahu bahwa UMKM bisa tumbuh manakala terjadi pergerakan manusia dan manusia berkumpul. Kami akan mengadakan pentas seni, kami akan mengadakan pesta rakyat, kami akan menghidupkan kembali pameran yang dulu pernah ada. Kami akan membuka keran-keran investasi di seluruh Kota Kupang, baik yang besar, menengah maupun kecil. Dengan catatan tenaga kerja 70% harus anak Kupang. Kami juga akan membangun Kota Kupang tanpa meninggalkan dimensi budaya dan lingkungan. Lingkungan yang kami maksud adalah persampahan dan air bersih. Kami juga akan membuat pojok kreatif di mana-mana. Kami akan membuat taman baca, setiap kelurahan memiliki 1 taman baca. Yang terakhir, kami akan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih, transparan, dan berbasis partisipasi publik. Bagaimana caranya? Kami punya program unggulan Command Center yang terpadu akan kami buat di kantor wali kota sehingga Bapak Mama bisa mendownload aplikasi itu. Setiap layanan publik Bapak dan Mama bisa melihat dari rumah lewat smartphone itu dan bisa melakukan aduan publik. Akan kami terima di Command Center kami dan saya dan Kakak Serena berjanji setiap pagi sebelum masuk ke kantor wali kota, ke kantor kami masing-masing, kami akan bertemu 1 jam
di dalam comment center untuk melihat semua aduan publik. Ini akan dilanjutkan oleh Kak Karena. Kami juga punya bantuan-bantuan langsung kepada masyarakat. Kami punya beras gratis 20 kg bagi kakak miskin. Kami juga punya santunan duka. Kami juga punya liang lahat gratis. Kami juga punya bantuan RT RW operasional 10 juta per bulan. Silakan. Di bidang ekonomi kami telah memberikan kontribusi nyata dengan hadirnya kapal Dharma Kartika dan Dharma Rucitra yang telah saya perjuangkan. Ini telah terjadi mobilitas masyarakat di mana hasil bumi dan komoditas alam bisa dijual dengan harga yang lebih murah dan juga pengiriman logistik yang lebih murah. Ini juga akan mensentil ekonomi di pariwisata dan ekonomi kreatif. Kami akan mendukung penuh percepatan program pembangunan NTT Youth Creative Hub yang akan dibangun di Kota Kupang. Kami juga mau menghadirkan pelatihan-pelatihan untuk mempersiapkan anak-anak di Kota Kupang meraih beasiswa-beasiswa. Dan kami akan membangun Kota Kupang yang inklusif dengan menghadirkan fasilitas publik yang ramah bagi teman-teman difabel. Kami juga ingin meningkatkan partisipasi perempuan yang kredibel untuk menduduki posisi-posisi strategis di birokrasi sehingga terwujudnya kebijakan yang pro perempuan. Terima kasih. Masih ada waktunya? Cukup? Cukup? Baik, terima kasih. Mari kita beri aplaus semuanya untuk 5 pasangan calon wali kota dan